ya, Bapak absen dulu. Yang tidak hadir hari ini siapa? Ya, Rijal. Saki. Ya. Berapa orang? Ya, 3 orang ya. Jadi hari ini tanggal 6 ya, 19 yang tidak hadir. Ya. Ya. Kita melanjutkan materi yang lalu ya, yaitu bab 3. Materinya yaitu tentang memahami isu terkini lewat teks editorial. Ya, jadi tujuannya ya kalian pelajari teks editorial. Yang pertama adalah menyebutkan informasi dalam teks editorial. Ini dalam teks editorial itu ada informasi. Yang kedua, menyelidiki struktur dan kebahasaan teks editorial. Jadi nanti di teks editorial itu ada strukturnya. Yang ketiga, menyaring ragam formasi sebagai bahan teks editorial. Ya, jadi bahan-bahannya nanti kalian pilah ya, dipilih gitu. Lalu yang keempat, mengatur teks editorial. Nah itu ya, jadi tujuan kalian pelajari teks editorial. Jadi tujuannya ada 1 sampai 4. Lalu ya, di sini pengertian teks editorial. Nah, jadi teks editorial punya pengertian. Pengertiannya apa? Teks editorial merupakan teks yang berisi pendapat pribadi ya seseorang terhadap suatu isu masalah aktual. Ya, masalah aktual. Ya, tahu ya aktual ya? Apa itu? Orang itu aktual? Nyata aktual. Halo, aktual. Ya, yang hangat-hangatnya dibicarakan. Nah itu ya, aktual. Jadi berita-berita yang sedang hangat-hangatnya dibicarakan. Tentang apa? Gitu kan ya. Jadi berita aktual. Lalu di situ ada isu. Ya, isu tersebut meliputi masalah apa saja? Ada politik, sosial, masalah ekonomi. Ya, jadi masalah-masalah yang ditulis di teks editorial bisa masalah politik, bisa masalah sosial, ada juga masalah ekonomi. Nah, itu ya. Lalu pada teks editorial terdapat permasalahan yang berkaitan dengan peristiwa, ya, namanya berita. Nah, itu. Jadi berita yang sedang hangat dibicarakan. Nah ini ya, aktual. Aktual itu sedang hangat-hangatnya dibicarakan. Fenomenal dan kontroversial. Ya, di buku itu ada ya, fenomenal apa, kontroversial apa. Ya, kalau kontroversial berarti apa? Bertentangan. Ya, jadi berita yang bertentangan. Lalu di dalam teks editorial itu terdapat isi. Ya, isi meliputi apa saja? Ya, ada pendapat. Pendapat merupakan apa? Argumen yang disampaikan penulis dengan bukti dan alasan. Jadi ada argumen-argumen disertai dengan alasan supaya orang itu percaya. Nah, gitu. Lalu yang kedua, topik alternatif solusi. Nah, jadi alternatif solusi merupakan sebuah tawaran solusi terhadap isu masalah yang diangkat dalam editorial. Misalnya ya, masalah kenaikan harga BBM. Kalau harga BBM naik berarti semua ya bahan pokok naik. Misalnya juga minyak goreng langka lalu naik. Ya, supaya orang lain pelanggannya tidak pergi ya beli gorengannya, berarti harus siapakan gorengannya, yakin solusinya direbus gitu ya. Nah, semua direbus ya, tempe direbus, pisang direbus gitu
harganya tetap ya. Nah, itu minyaknya naik tapi harga gorengannya tetap, tapi ukurannya kecil. Nah, itu. Jadi itu solusinya ya. Lalu ada simpulan. Nah, jadi simpulan merupakan bagian akhir dari teks editorial. Simpulan menjadi apa? Penegasan atas pendapat dan alternatif solusi yang telah disepakati bersama. Nah, itu. Jadi nanti di akhir itu ada kesimpulannya, solusinya. Jadi di situ ada hubungan sebab akibat, ya, ada sebab ada akibat. Ya. Lalu ciri-ciri teks editorial. Ciri-cirinya yang pertama atau A yaitu tema tulisannya selalu hangat, ya, sedang berkembang dibicarakan secara luas oleh masyarakat. Tadi itu ya aktual. Nah, itu. Jadi berita-berita apa itu? Ya isu apa yang sedang hangatnya dibicarakan? Kalau sekarang naik apa? Ya politik kan ya. Pemilihan apa? Kalau di Jakarta gubernur dan gubernur. Calonnya ada berapa? Ya, sekarang ada berapa? Lalu kalau di daerah ya bupati ya, wakil bupati, lalu kota wali kota ya. Nah itu. Jadi dari situlah ya hangat-hangatnya ada yang saling jatuhkan ya. Lalu yang kedua bersifat ya sistematis dan logis. Nah, logis. Jadi logis ini apa? Masuk akal ya, dapat dibuka oleh akal sehat. Jadi yang masuk akal. Jadi kalau berita-berita yang tidak masuk akal ya itu tidak ditulis dalam teks editorial. Lalu opini pendapat yang bersifat argumentatif ya. Jadi opini ya pendapat. Lalu yang keempat apa nih? Menarik untuk dibaca karena penggunaan kalimat yang singkat, padat dan jelas. Ya kalimatnya singkat, padat dan jelas. Lalu perbedaan fakta dan opini dalam teks editorial. Jadi dalam teks editorial itu terdapat namanya opini. Ya, nah, opini ada opini itu apa? Pendapat. Ya, pendapat ya. Jadi di sini opini dalam teks editorial itu di situ ada yang itu adalah penilaian positif atau negatif. Jadi penilaiannya itu harus apa? Positif atau negatif terhadap masalah yang dibahas. Lalu yang B atau dua harapan redaktur atau harapan masyarakat luas. Lalu di sini yang ketiga pendapat redaksi yang menyorot ya, pendapat kebijakan atau penting yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, baik setuju atau tidak setuju. Ya, ini adalah perbedaan fakta dan opini. Ya, kita tahu ya, fakta merupakan hal, keadaan, peristiwa yang merupakan kenyataan atau sesuatu yang benar-benar terjadi, dapat dibuktikan kebenarannya. Itu ya. Jadi lalu kalau opini merupakan apa? Pendapat, penilaian atau pendirian. Lalu struktur teks editorial. Jadi teks editorial termasuk dalam jenis teks argumentasi. Jadi kalau dia itu argumentasi, maka ya itu ada namanya apa? Struktur ya. Struktur teks argumentasi
argumentasi adalah apa? Untuk mempengaruhi dan meyakinkan pembaca. Lalu struktur yang ketiga adalah ya penegasan merupakan simpulan, saran atau rekomendasi. Lalu yang terakhir ya kaidah kebahasaan teks editorial. Yang pertama apa? Menggunakan kalimat retoris. Apa itu kalimat retoris? Ya agar pembaca menemukan masalah yang dipertanyakan tersebut. Sehingga apa? Pembaca terbuka untuk berbuat sesuatu. ya kalau itu menarik ada gitu ya. namanya kalimatannya retoris ya. Kalimatannya retoris yaitu kalimatannya tidak perlu jawaban. Kenapa? Si penanya sudah tahu jawabannya. Jadi kalimatannya retoris. Kalimatannya tidak memerlukan jawaban. Nah itu. Maukah kamu tidak naik kelas? Nanti jawabannya iya. Ya, jadi si penanya tadi sebenarnya sudah tahu jawabannya. Lalu yang kedua menggunakan kata-kata populer. Jadi kata populer itu untuk memudahkan pembaca. Ya, jadi itu kata-katanya ya umum ya, sering digunakan gitu. Jadi tidak menggunakan istilah-istilah yang sulit, menggunakan kata-kata yang sulit dipahami. Jadi semua orang tahu. Lalu yang ketiga, kata C menggunakan kata ganti penunjuk. Kata ganti penunjuk yang digunakan menunjuk pada apa saja? Ya waktu, tempat, peristiwa atau hal lain yang menjadi fokus ulasan. Lalu yang keempat atau D yaitu menggunakan konjungsi kausalitas. Apa itu konjungsi kausalitas? Ya, konjungsi yang ada hubungannya sebab akibat. Seperti sebab, karena, sebab, oleh sebab itu, ya. Nah itu, jadi di situ ada hubungan sebab akibat. Tadi itu, ya, minyak goreng langka ya. Nah itu dengan langkanya minyak, harganya naik. Lalu apa? Ya harga gorengan juga naik. Jadi di situ sebabnya apa? Akibatnya apa? Ya, ada hubungan sebab akibat. Nah itu ya. Jadi ya itu tadi ya teks editorial ya. Jadi teks editorial ya, jadi teks editorial tadi ya ada isi ya, ada ciri-ciri, ada fakta, opini ya, nah, itu ada struktur teks editorial, ada kebahasaan teks editorial. Jadi, ada yang ditanyakan? Tidak? Ya. Kalau cukup ya, kalian buat kelompok ya. Nah, buat kelompok itu jumlahnya kalian kan 36. Jadi 36 dibuat 6 kelompok, berarti 6. Ya, jadi nanti kalian kerjakan tugasnya itu ya. Itu ada teks editorialnya. Judulnya apa? Teks editorialnya? Ya, banyak tenaga kerja RI tak kompeten. Nah, jadi di situ kalian kerja ya. Yang pertama tulis kembali judul tulisan yang kalian baca itu apa? Lalu datalah kalimat fakta yang terdapat dalam teks editorial. Ya, teks editorialnya banyak tenaga kerja RI tak kompeten. Lalu yang ketiga data juga kalimat opini yang terdapat dalam teks editorial, yaitu kritik. Ada nggak kritik di situ? Kalian cari ya. Penilaiannya ada nggak? Prediksi, harapan atau saran? Kalian tulis di situ ya. Lalu yang keempat, peristiwa apa saja yang diberitakan dalam teks editorial. Nah itu, jadi apa
apa saja, peristiwa apa saja kalian tulis. Lalu yang kelima, berdasarkan peristiwa yang terjadi serta fakta yang terdata, ya, ungkapkanlah isu aktual editorial yang berjudul Banyak Tenaga Kerja RI Tak Kompeten dengan menggunakan apa? Kalimatmu. Nah itu ya, jadi kalian bentuk ya kelompok, ini ya sudah ada ya kelompok-kelompoknya. Lalu nanti setelah selesai, ya setelah selesai kalian presentasi kelompoknya. Yang sudah selesai duluan silakan maju. Ya, nah, itu tentukan kelompoknya, harus kenalkan nama ke kelompoknya. Ya, dan itu kasih A hapus ya. Nah, jadi itu ya penjelasan dari Bapak tadi materi tentang editorial. Ya, sekarang mulai diskusi kelompok. Ya. Yoga. Tim endang tolong. Woi, Ella. Ya Allah ngeyel mati tadi nolak pakai lo. Kita gini. Enggak nol. Ya Allah enggak nol. Enggak nol ya Allah. Sabar ya. Tempat dulu nggak disebut kan sini. Dari situ ada nggak? Ya. Terus yang nomor 3 soal kritiknya apa nih Cik? Angka itu fakta. Fakta juga angka melalui kalau opini kan kalimat ini ada menurut saya jumlah misalnya korban, jumlah tenaga kerja di Indonesia penganggurannya berapa Udah. ya kelompok berapa ini maju ya kelompok 4 silakan mempresentasikan nanti di sini ya silakan. Sebelumnya kami awali assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan membacakan hasil diskusi kami dari kelompok 4. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Adi Bintara Saputra. Saya Iya Ayu Ayu. Nama saya Elma Julia Pertiwi. Dan akan dibacakan dimulai dari dia. Teruskan kembali judul yang kalian baca. Nah, judulnya itu ada banyak tenaga kerja RI kata yang kedua. Datalah kalimat yang terdapat dalam teks editorial yang berjudul Banyak Tenaga Kerja
Gak. Lalu ada yang nomor 3, dan serta juga kalimat opini yang terdapat dalam editorial yang berjudul banyak tenaga kerja yang tak konstan berdasarkan isinya. Yang pertama, kritik. Artikel ini menyoroti masalah penyesuaian kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan jangan ter. Lalu ada penilaian upaya pemerintah Ini pegang 24 menit.